Saat petang melihat awan berjalan. Setelah menghitung domba, menghitung siput. Awan jalan 7 langkah, kubuat saja. Menulis setengah, lalu kumulai lagi. Eliksir, mana eliksirku? Anak iblis, kita belum selesai. Itu eliksir yang kupelajari 7.000 hari. Wajahku ini karena dipukul sama dia. Lalu kakiku juga. Kamu, anak iblis. Benar-benar anak iblis. Lain kali Tuan buat eliksir, benarkan dirimu sendiri. Jangan Kamu? siksa iblis. Anak iblis. Untuk kalian berdua. Hehe. Terlihat nyaman kalau bersamaan. Sialan, kamu berniat membalikan istana langit. Minta maaf. Minta maaf. Di kamusku nggak ada itu. Cuma hukum jahat puji baik. Kamu akan ke dunia untuk percobaan. Hukum jahat puji baik. Wah, aku nggak mau. Kaida. Beban hidupmu ini sudah mati. Kamu harus menikah. Kaida. Ayo. Kaida. Gadis cantik malah terjebak menderita. Bukan cuma menderita, itu sudah neraka di dunia. Ada gosip apa? Kasih tahu padaku. Wanita itu dipaksa menikahi bajingan. Bajingan itu sudah bunuh 3 istrinya. Berarti dia memang orang sadis. Benar. Hantu! Ayahku suruh aku percobaan ke dunia, nggak perlu sampai begini kan? Mama, lihat. Sudah pulang. Nilai ujianku 100. Wah, Kaida memang hebat. Dapat nilai 100. Luar biasa. Mama tiup lalu sembuh. Jadi ini rasanya punya ibu. Manusia memang dramatis. Berani menculik orang di depanku. Lepaskan! Sudah punya anak, kenapa pura-pura polos? Akan kuhabisi kamu hari ini. Kenapa menyetir begitu? Sepertinya aku menabrak. Kaget tidak? Terpikir tidak? Mendarik tidak? Hantu! Kamu hantu! Aku iblis! Mati kamu! Johan, jangan sembarangan membunuh. Atau kamu dihukum keras dan dilarang kembali ke istana. Baguslah, kamu hidup. Baguslah. Konyol. Api sama Adi pun gak bisa membunuhku. Mana mungkin aku mati? Maaf ya, Kaiden. Mama gak baik-baik menjagamu. Kalau begitu, terus bersamaku. Akan kulindungi. Kamu bicara salah apa? Ayo cepat keluar dari sini. Ayo, kemana? Tentu untuk buat perhitungan. Kenapa anak ini berbeda dengan sebelumnya? Kubatalkan dia. Cepat kembalikan uangku. Gak ada. Berani ambil uangku. Jangan. Barang berharga di rumah cuma ini saja. Untukku. Itu liontinku. Kamu, kemari. Kenapa badanku bergerak sendiri?
Mau apa kalian? Hani, paman baru meninggal. Kamu terburu-buru memaksaku untuk menikahinya dan hampir membunuh Kaiden. Enggak punya hati. Ganti baju. Enggak mau. Kamu memang harus dipaksa ya. Cepat ganti. Lepaskan. Aku enggak mau. Cepat. Jual apanya? Ku bantu kamu mencari pria baik. Pria baik? Membunuh 3 istrinya. Mereka memang pantas. Benar. Kalau wanita nggak taat, mana bisa memuaskan pria? Senang memukul kan? Ku buat kalian puas memukul. Kamu berbuat apa pada kami? Lanjutkan. Saling pukul sampai aku puas. Sialan! Sialan! Lepas! Maaf, aku salah. Aku salah. Aku sungguh bersalah. Ampuni aku, ampuni aku. Ada laporan. Kamu menjual wanita. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo. Kaiden, ada yang belum Mama katakan padamu. Asal kita bukan di sini. Sudah lama Mama alami kecelakaan dan amnesia. Ayah Hani yang menolong kita. Sekarang cuma tersisa liontin ini. Bukannya mau mencari orang, itu mudah. Ternyata Kaisar Langit membatasi kekuatanku. Nggak bisa. Hah? Kaiden, aku teringat. Asal kita dari Javas. Ayo, cari saudara. Kaiden, Mama tanya jalan dulu. Tunggu di sini ya. Pak Tua, gak apa? Nggak apa. Sudah nggak mau hidup ya? Berani menghalangiku? Mau reinkarnasi? Hah? Anak sialan! Mati! Bocah, nggak terluka. Pak Tua sialan! Mati! Sampah memang harus di tempat sampah. Jangan dekati, bahaya. Bocah, terima kasih ya. Kutraktir makan. Nggak usah. Manusia merepotkan. Sekali nggak makan, lapar. Ayo. Baik, ayo. Pesan saja yang kamu inginkan. Wah. Astaga. Tiap menu di sini 1 porsi. Ada rasa kedekatan yang aneh pada anak ini. Bocah, umur berapa? 500. Hah?
Tapi tubuh ini harusnya 5 tahun. 5 tahun? Kalau hal itu nggak terjadi, cicitku harusnya sudah 5 tahun. Bocah, mana orang tuamu? Gawat, aku lupa ibuku. Terima kasih. Kaiden! Kaiden! Kamu kemana saja? Menakutkanku. Aku... keluarga kita di sini. Pak Gori, kenapa diam-diam keluar? Masih belum ada kabar Queen. Masih proses. Kaiden, ini redup. Setelah dijavas, keluargamu nggak akan jauh. Cari perlahan, ayo. Pertama harus cari uang. Hah? Cari uang? Ramalan, ramalan. Kalau salah gratis. Dahimu terlihat gelap. Mungkin akan ada bencana. 1 juta. Ku bantu selesaikan. Kamu gila ya? Jangan pergi. Hei, akhir-akhir ini nggak bisa menabung. Karena rupamu terlihat kurang uang. 500.000 akan kubantu. Penipu dari mana ini? Jangan pergi, jangan pergi. Kaiden, maksudmu cari uang dengan begini? Manusia kurang pengetahuan. Banyak orang mohon padaku. Aku nggak mau repot menjawab. Benar bisa meramal. Oh, Bantu aku meramal. Apa aku bisa sembuh? 1 menit akan kusembuhkan kakimu. Pikiranku pasti kacau. Untuk percaya pada anak kecil. Kakiku terasa seperti hidup lagi. Aku bisa jalan. Sungguh bisa jalan. Aku bisa jalan. Sungguh bisa jalan. Pak Gori, ku dengar di jalanan timur ada peramal yang hebat, bahkan menyembuhkan orang yang lumpuh. Gimana kita coba mencari nyonya? Ayo, antar aku ke sana. Percayalah, kamu akan kaya. Kaiden, lihat. Pak Tua, Ternyata bocah ini ya. kalian kenal. Queen, Anda siapa? aku kakekmu. Nggak ingat aku lagi. Dia amnesia. Hah? Amnesia? Hmm, Salahku nggak menjagamu baik-baik. Anda sungguh kakekku. Benar. Ini Leontin Giok, warisan keluarga kita. Giok itu tersentuh darahku. Bersinar saat ada keluarga. Dia ini sungguh kakek mama. Pak Tua apa? Nggak sopan. Panggil kakek. Ini putraku, Kaiden. Kaiden. Rupanya persis dengan Yansen saat kecil. Aku punya cicit, aku punya cicit. Tolonglah. Dulu aku penguasa istana langit. Jatuh ke dunia fana. Jadi cicit orang. Queen, baguslah kamu bisa pulang kemari. Kakak dan kakak ipar bisa istirahat dengan tenang. Ini bibimu Lita. Itu sepupumu Jimmy. Halo Bibi. Halo Jimmy. Aura jahat yang kuat. Biasanya aura jahat membuat orang sakit. Kalau parah bisa koma. Aneh. Tapi rupanya sebagus ini. Ini bibimu Lita. Itu sepupumu Jimmy. Halo Bibi. Halo Jimmy. Queen sudah menderita.
Queen, kalian lelah, istirahatlah. Hah? Baik. Kupikir dia dan Jansen sudah mati. Ternyata dia bahkan membawa anak untuk merebut warisan. Tenanglah, ada aku, dia nggak akan bisa dapat. Queen, aku kedinginan. Tolong, tolong. Kenapa? Mimpi buruk. Kaiden, mama memimpikan papamu. Tenang, cuma mimpi, tidurlah. Langit dan dunia, hilangkan ini. Kuning gelap, jiwa dan roh, turut perintah, muncul! Hah! Tuan Muda, memanggil kami berdua ini ada apa? Kalian berdua, cepat cari ayahku di sini, Jansen Shane. Tuan Muda, Jansen nggak ada di sini. Dia ada di luar 3 alam. Kalau dia nggak daftar ulang dalam seminggu, jiwanya akan hilang. Aku mengerti. Huh. Aku ingin lihat sendiri siapa yang menyebabkan ini. Kaiden, gimana tidurmu? Lumayan saja. Lumayan. Tidur lelah pemeluk bantah. Sudah dipanggil pun nggak bangun. Jangan begitu, apa aku nggak akan malu? Ayo Kaiden, makan telurmu. Aduh, kenapa nggak duduk di kursi? Makan duduk di lantai, lebih enak. Anak haram menjahiliku. Diam. Kaiden Shane itu cicitku. Kakek, sudah 5 tahun. Siapa yang tahu dia benar anggota keluarga Shane? Jangan tertipu sama dia. Siapa yang anak haram? Keluar. Kakek, Jimmy, jangan lupa. Margamu Hector bukan Shane. Kaiden, nggak kaget kan? Aku bukan anak yang penakut. Tuan, sup penenangmu. Baik. Jangan. Eh? Kaiden, apa-apaan? Pak Tua, kutanya, apa ada gangguan kesehatan? Akhir-akhir ini aku merasa jantung berdebar dan napas berat saat tidur. Sulit bernapas. Ayo, kita ke kamarmu. Ternyata kamu penyebabnya. Ternyata kamu penyebabnya. Oh? Kenapa ada serangga? Ini serangga 3, makan energi vital seseorang. Pantas saja belakangan ini aku merasa nggak bertenaga. Ini Solusinya apa? Gugu, gegege, ayam kecil muncul. Hah?
Oh, Sudah Pak Tua, mulai malam ini akan bisa tidur nyenyak. oh. Kau masih saja nggak sopan, panggil kakek. Nggak apa-apa. Itu panggilan khusus dari cicitku yang baik. Ku bilang, Kaiden, kemampuan ini kamu belajar di mana? Aku memang berbakat, belajar sendiri nggak sama guru. Bagus. Sangat hebat. Kamu ini benar-benar keturunan keluarga Shane. Oh iya kakek, Hah? siapa yang kasih kakek lukisan merah ini? Oh, Lita yang kasih ke aku. Bibi? Iya. Pantas saja, aura jahat sebesar itu gak bisa menyakitinya. Sejak Jansen meninggal, selama 5 tahun ini dia yang selalu merawatku. Ada yang salah sama lukisan ini. Kakek tua, aku mau tanya, siapa yang memakamkan papa? Soal ini, dari dulu bibimu yang urus pemakamannya. Bahkan dia panggil seseorang untuk lakuin ritual selama 3 hari sebelum dimakamkan. Aku mau lihat, apa papaku punya barang peninggalan? Barang peninggalan Jansen ada di ruang kerjanya. Aku antar kamu ke sana. Barang peninggalan Jansen semuanya ditaruh di ruang kerja ini. Kamu nggak boleh masuk. Sejak Jansen meninggal, ruangan ini jadi tempat terlarang bagi keluarga Shane. Pernah ada pelayan masuk. Pas keluar tiba-tiba jadi gila. Ada juga yang sampai bunuh diri. Kalau gitu aku memang harus masuk. Trik sekecil ini mau melukai aku? Gawat, kenapa aku nggak bisa pakai kekuatanku? Kaiden! Queen! Berani sekali menyakitinya, nyari mati! Queen, kamu sudah sadar? Kaiden, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Queen. Kakek tua, apa tata letak ruang kerja ini memang dari awal kayak gini? Tuan bilang ada yang salah sama tata letak ruangan ini. Jadi, dia yang mengubahnya. Pertama kakek dan nenekmu, lalu papamu. Semuanya meninggal secara nggak wajar. Untungnya, Queen dan kamu masih hidup. Kalau enggak, keluarga Shane benar-benar nggak ada penerusnya lagi. Kakek, sudah jangan sedih, kakek. Di atas sana tergantung cermin terbagah. Di dinding ada lukisan binatang buas. Dan di pintu ada lonceng penenang roh. Jelas sekali di sini ada semacam formasi. Formasi? Lonceng penenang roh itu bisa bikin halusinasi. Bisa jadi gila, kalau parahnya bisa mati. Kekuatan suci langit, hancurkan ilusi, bebaskan jiwa, pecahkan formasi, kembalikan ke asalnya, hancurkan! Guru, kamu kenapa? Ada orang yang berhasil hancurin formasiku. Kaiden, ada apa? Kaiden, hati-hati, ada pecahan kaca. Kakimu bisa terluka. Kaiden, kenapa matamu merah banget? Nggak apa-apa. Mataku kemasukan pasir. Jadi matamu kemasukan pasir ya? Sini, Mama tiupin ya. Sudah keluar.
Kakek tua, Ah, coba kamu ceritakan pemakaman papaku kayak gimana? baiklah. Gawat, papaku dikubur hidup-hidup. Apa? Apa? Jangan-jangan sudah ada yang tahu soal itu. Nggak apa-apa. Formasinya sudah jadi. Tinggal langkah terakhir. Semuanya akan berhasil. Tempat ini hutan lebat, tanpa matahari dan bulan. Nggak ada tanda-tanda kehidupan juga, bahkan anginnya pun mati. Hah, ini tempat Yin paling ekstrim. Hah, tempat Yin paling ekstrim. Apa yang bakal terjadi? Kalau dikubur di tempat seperti ini, jiwanya bakal terkikis sama energi Yin. Dia nggak bakal bisa reinkarnasi. Jadi siapa? Kenapa dia melakukan ini? Hei, semua berhenti! Ayah, kamu lagi ngapain? Kaiden bilang Yansen dikubur hidup-hidup. Aku mau lihat petinya. Itu cuma omongan anak kecil, mana bisa dipercaya. Yansen sudah dinyatakan meninggal sama dokter. Kalau kamu begini, apa kamu mau bikin Yansen nggak bisa tenang dalam Betul! sana? Kalau dikubur arwahnya bisa tenang, kalian malah mau gali kuburannya. Kamu benar-benar keterlaluan sekali. Aduh, gatel banget. Kenapa badanku gatel banget? Aduh, gatel banget. Ada kurang ajar. Ini kelakuanmu ya? Aku yang pengen buka petinya. Sebagai istri sah Yansen, aku berhak tahu kebenaran kematiannya. Aduh, Queen, Yansen cinta banget sama kamu. Kenapa kamu mau gali kuburannya? Minggir! Bu, kalau benar mereka gali kuburannya, kita harus gimana? Kenapa panik? Kenapa panik? Di atas peti ada bekas tangannya. Yansen ternyata memang dikubur hidup-hidup. Dosa besar ini. Kakek! Kakek! Cepat! Bawa kakek ke mobil! Ya, hati-hati ya. Ya ampun, keponakanku yang baik. Kamu sampai menderita gini gara-gara dokter gak bermoral itu. Kakak sepupu, kami harusnya cari lebih banyak dokter. Kucing menangis untuk tikus, dasar pura-pura ibah. Kaiden, aku ini bibi buyutmu. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kalau gitu aku mau tanya bibi buyut, kamu tahun ini usianya berapa? Aku 52 tahun. Kenapa? 52? Lihat dari penampilanmu, bahkan gak kaya lebih dari 30 tahun. Orang yang gak tahu kalau kamu berdiri di samping anakmu pasti mengira kalian kakak adik. Itu kan aku bisa merawat diri. Iya, benar. Pakai nyawa orang lain supaya awet muda dan panjang umur. Kamu kalau asal ngomong lagi, aku buka mulutmu sampai robek. Jimmy. Ih. Jadi gini rasanya kalau mulut disobek. Jelek banget. Kamu sebenarnya siapa? Aku ini utusan langit, datang untuk jemput kalian. Kamu monster. Pergi, ayo pergi. Cepat pergi. Kaiden, sekarang kita harus gimana? Tenang saja, aku punya cara. Di sana angin dan energi berkumpul, lokasi Feng Shui yang sangat bagus. Kita pindahkan makam papa ke sana saja. Oke. Aku akan suruh orang pindahkan. Sisanya biar aku yang urus. Guru Coki, keponakan buyutku itu ternyata monster. Dia juga tahu tentang memperpanjang umurku.
Dia itu cuma anak kecil. Nggak perlu takut. Waktunya sudah tepat. Mulai ritualnya. Teteskan darahmu. Jadilah sesuai perintah. Di tengah malam, Yin berubah jadi Yang. Pindahkan kehidupan, perpanjang umur. Di tengah malam, Yin berubah jadi Yang. Pindahkan kehidupan, perpanjang umur. Guru Coki, ada apa? Kenapa nggak ada reaksi? Karena yang kamu pegang itu bulu babi. Kamu! Rambut papaku ada di aku. Kenapa kamu bisa tahu? Orang yang perpanjang umur harus bawa rambut orang yang dikorbankan. Sampai ritualnya selesai. Korban apa? Itu kan papamu. Sakit. Iya, itu papaku. Cucu kesayanganku memang pintar. Lita, kenapa kamu lakuin semua ini? Karena hidupku nggak sampai 50 tahun, aku nggak rela. Aku bahkan belum menikmati hidupku. Awalnya yang kuincar itu anak dalam kandungannya. Ku dengar janin lebih bisa memperpanjang umur. Tapi aku datang terlambat. Kalian sudah diselamatkan. Siapapun jangan berani sakiti anakku. Wajahku sakit sekali. Kenapa dia jadi kayak gini? Kalau perpanjangan umurnya berhasil, bisa perpanjang usia dan jadi lebih mudah. Kalau gagal, organ tubuhnya ikut rusak. Itu konsekuensinya. Hari ini fenomena langka setiap 10 tahun, 7 bintang sejajar. Kalau berhasil, efek sampingnya kecil. Tapi kalau gagal, efeknya terjadi saat itu juga. Kenapa aku punya anak yang sangat durhaka kayak kamu? Durhaka? Kamu kira aku cuma ambil nyawa Yansen? Bahkan nyawa kakak dan kakak ipar juga aku yang ambil. Ini semua salahmu. Waktu itu harusnya kamu gak melahirkan aku. Keterlaluan! Kakek! Darahnya naik. Cepat bantu dia berbaring. Lepaskan dia. Aku tadinya hampir berhasil. Aku bisa jadi muda dan cantik lagi sampai 100 tahun. Semua ini salah kalian. Kalian bikin aku berubah jadi monster. Itu salahmu. Tanggung akibatnya sendiri. Kalau aku harus mati, dia juga harus mati. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku bunuh dia. Kaiden, jangan kesini. Jangan biarkan dia menyakitimu. Jangan lewatkan aku. Aku bilang, lepaskan dia. Mati saja kamu. Jangan Kaiden, jangan. Aku kasih tahu kamu satu rahasia. Di dunia ini sebenarnya nggak ada perpanjangan umur. Omong kosong. Kamu bisa jadi muda karena dia kasih kamu minuman
air 7 warna yang diseduh dari jamur-jamur di Yunan. Itu semacam racun kronis. Berarti dia sudah keracunan sejak lama. Cuma efeknya baru hari ini. Ayo, pulang. Kakek tua. Ibu! 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 Jimmy, Nenek gila dari mana ini? aku ini ibumu. Waktu ibu nggak banyak. Biar aku lihat kamu baik-baik lagi. Ibu! 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 Queen! Kaiden! Aku nggak akan biarin kalian! Kaiden, Mama nggak tahu gimana kamu bisa dapat kemampuan supernatural ini. Tapi Mama mau bilang satu hal sama kamu. Hal apa, Ma? Mulai sekarang, kalau ada bahaya kayak gini lagi, kamu harus belajar lindungi diri sendiri. Jangan bahayain kamu demi Mama. Mama cuma pengen kamu sehat dan bahagia. Itu keinginan terbesar Mama. Iya, baiklah. Jangan bawel. Cepat tidur saja. Kamu Kaiden kan? Putraku. Bisa dibilang begitu. Terima kasih Kaiden. Kamu nggak cuma bantu aku, kamu juga menyelamatkan kakek dan Queen. Itu cuma hal kecil. Aku ini memang turun ke dunia manusia untuk menumpas kejahatan. Nah, ini salah Papa nggak bisa melindungimu dan Mama. Ya sudahlah. Pergilah ke dalam mimpi, ucapkan perpisahan yang baik sama mereka. Kaiden, sekarang kamu satu-satunya pria di rumah. Janji sama Papa, kamu harus jaga Mama dan kakek buyut ya. Tenang saja. Ayo, janji kelingking. Janji 100 tahun. Dasar kekanak-kanakan. Ya sini. Tenang saja, aku pasti menepati janjinya, Papa. Yansen, jangan pergi. Jangan pergi. Mama, kamu sudah bangun? Kamu panggil aku apa? Mama. Kaiden, sejak kamu hidup kembali, ini pertama kalinya kamu panggil aku Mama. Aku senang banget, Kaiden. Ya ampun, aku paling gak suka kalau wanita menangis. Aku belum belajar cara menghibur orang. Dasar bocah pintar. Kaiden, aku sudah ingat semuanya. Kakek buyut, Papa, kamu, semuanya sudah kuingat. Kakek, ibuku meninggal. Dia pantas nanggung akibatnya. Aku juga gak menyangka dia bakal lakuin hal kayak gitu. Sudahlah, kamu ini tetap cucu kandungku. Aku gak akan mempermasalahkannya lagi. Kamu pindah saja. Kakek, kalau gitu, jaga dirimu. Kakek tua sialan, tunggu saja. Kaiden, kamu sudah bangun. Kakek mau peluk kamu. Kaiden sudah bangun. Queen, gimana kondisimu sekarang? Aku nggak apa-apa, kakek. Ingatanku sudah kembali. Syukurlah. Sebelumnya urusan perusahaan, semua ditangani sama bibimu. Sekarang dia sudah meninggal. Perusahaan, takutnya bisa kacau. Kamu kembali ke perusahaan dan bantu ya. Oke, tenang saja, kakek. Wah. Seru banget. Wah,
Ini anak dari CEO sebelumnya. Imut banget. Imut dari mana? Jelas-jelas dia keren, sombong, dan bergaya. Cocok jadi CEO junior. Iya. Dia ganteng dan keren. Aku suka banget. Tua muda, apa aku boleh foto bareng sama kamu? Boleh. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku. Wah, imut banget. Nggak nyangka Kaiden populer di sini. Aku kira orang-orang nggak suka sama dia. Tuan muda itu disukai semua orang. Ayo, pergi ke kantorku. Laporkan situasi saat ini. Baik. Fotoin aku fotoin juga. aku juga. Mau. Aku juga mau dong. Aku. Apa manusia semuanya segila ini? Ya ampun, kenapa kamu bisa jadi kayak gini? Aku hampir dimakan mereka. Siapa suruh kamu jadi imut gini? Maksudmu mereka suka sama aku? Tentu saja. Tapi waktu dulu mereka sangat menghindari. Kenapa ada iblis ini lagi? Ayo cepat pergi. Gimanapun orang lain memperlakukanmu, Mama akan selalu mencintaimu. Beneran? Kalau aku bikin salah, kamu juga masih mau maafin aku? Kaiden putraku, orang yang bijak. Apa itu disebut kesalahan? Kamu pasti lagi menumpas kejahatan. Lagi pula, kalau kamu memang salah, kenapa? Kamu masih punya Mama, jangan takut. Anak durhaka, kamu pengen bikin istana langit jadi berantakan ya? Jangan-jangan ini rasanya punya Mama. Ayo, Kaiden. Duduk. Aduh. Main dulu sebentar, Mama kerja dulu ya. Ini mainan untuk anak umur 3 tahun. Kekanak-kanak ah? Jangan lari-lari. Hati-hati. Bu Queen, banyak laporan keuangan perusahaan yang bermasalah. Maksudmu, ada orang yang transfer uangnya? Aku curiga begitu. Coba aku lihat. Capek banget. Pulang dulu saja. Kaiden di mana? Aku juga mau diramal. Aku juga mau diramal. Aku juga mau. Ini sudah jam 9 lebih. Kenapa masih banyak orang? Coba kamu ramal aku. Kapan aku bakal nikah? Nggak bakal bisa menikah. Oh, kenapa? Soalnya pacarmu itu bencong. Jangan asal ngomong. Pacarku mana mungkin bencong. Dia pacaran sama kamu cuma buat nipu uangmu. Habis nipu kamu, dia bakal ganti target berikutnya. Sayangku, hari ini kenapa pulangnya telat? Tadi aku lihat ada tas bagus. Pacarnya itu pria. Apa benar itu? Kamu bencong. Kenapa dia bisa tahu? Tentu saja bukan. Tentu saja iya. Dasar bocah naga. Kamu berani fitnah aku. Nona ini? Tidak, maksudnya pria ini, anakku ini, bisa aku ajarin sendiri. Sayangku, tunggu aku. Kaiden, susah nolak kebaikan, susah nolak kebaikan. Ayo pulang, ayo. Kakek, ini kondisi perusahaan sekarang. Oke. Kamu selidiki dulu saja. Sepertinya surat wasiat ini perlu buat direvisi. Si tua bangka itu ternyata masih mau mengubah surat wasiat. Bocah sial itu merusak sebagian kultivasiku. Kamu
Apa kamu mau balas dendam? Kaiden, kamu hari ini tinggal di rumah dan temani kakek buyut. Kenapa? Kamu yang bilang. Karena kamu terlalu imut, sekalinya pergi ke perusahaan mereka nggak akan kerja dengan benar. Baiklah kalau begitu. Mama lagi cari sekolah. Tunggu ada yang cocok baru pergi sekolah. Aku nggak mau pergi sekolah. Aku mau tidur saja. Kakek! Kamu datang lagi mau apa? Aku cuma datang berkunjung. Ini, aku bawakan tonik untukmu. Nggak perlu, aku nggak kekurangan apapun. Alasan aku datang kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kakek. Katakan. Aku berencana menyerahkan aset warisanku. Kamu benar berpikir begitu? Iya. Ibuku melakukan hal seperti itu. Aku nggak punya muka untuk terus mewarisi asetmu. Mulai sekarang, aku akan berbakti padamu. Buka dan cicipi. Baiklah. Sudah diminum. Tentu saja. Aku melihat sendiri dia minum. Sangat bagus. Dia sekarang boneka di tanganku. Aku suruh dia apa, dia akan melakukannya. Jadilah seperti ku perintahkan. Asik sekali. Hah? Gawat. Kalian kesini mau apa? Membawanya. Dia di bawah perlindunganku. Tuan muda, usia orang ini sudah berakhir. Tolong jangan persulit kami. Enyahlah. Baiklah. 3 jiwa memanggil 7 arwah. Kakek buyut. Ya, apa yang terjadi? Kenapa aku basah kuyup? Kakek buyut, kenapa kamu loncat ke kolam? Lompat ke kolam? Enggak. Bukankah aku baru saja kasih makan ikan? Lalu aku terpleset jatuh ke kolam. Kakek buyut, kamu nggak pernah kasih makan ikan. Aku juga nggak tahu. Ada aura buruk di dalam kakek buyut. Apa benar itu kecelakaan? Gimana mungkin? Ini, gimana bisa begini? Gagal lagi. Aku nggak percaya. Kakek buyut agak aneh hari ini. Gak bisa, aku harus lihat dia. Apa orang ini harus diambil hari ini? Melelahkan sekali. Ada tuan muda di sini, sangat sulit. 3 jiwa memanggil 7 arwah. Apa terjadi lagi? Iya. Kakek, kenapa kamu melakukan hal bodoh? Kakek buyut dikendalikan sebagai boneka. Boneka? Kakek, hari ini apa terjadi hal yang gak biasa? Enggak. Jimmy mengirim beberapa tonik. Tonik apa?
Kamu minum? Eh, Kaiden, lihat ini apa? Jadi ini. Benda apa ini? Air pemakan jiwa. Gak berbau, gak berasa. Sekali minum, badanmu akan dikendalikan. Pantas saja aku gak bisa melihatnya. Apa mungkin itu guru Coki di balik ini? Iya. Beraninya menyentuh orangku. Apa kamu benar bisa atau enggak? Sudah beberapa waktu lewat. Kalau kamu bisa, kamu saja. Kalau enggak, diam. Apa maksudnya? Kalau kamu bisa, kamu saja yang kerjakan. Kalau enggak, diam saja. Sepertinya aku harus mengeluarkan jurus saktiku. Hei! Pukul dirimu sendiri, kenapa kamu pukul aku? Kamu kenapa? Melihat aku, apa kamu merasa terkejut? Guru, kamu kenapa? Aku, Guru! Guru! Selesai. Jimmy ini beraninya melakukan ini pada kakek. Dia pasti tahu. Aku mau merubah wasiat. Mereka ibu dan anak sudah mengambil 200 miliar. Masih memikirkan aset lain. Benar-benar serakah. Halo? Kabar buruk CEO Queen, ada masalah di perusahaan. Istri ponakanku masih hidup. Ini posisiku. Enggak lama lagi, bukan posisimu lagi. Apa maksudmu? Aku memiliki saham grup Shane sebanyak 43%, sementara kamu cuma punya 40%. Menurutmu, siapa yang seharusnya ada di posisi ini? Tentu saja. Yang memiliki saham terbanyak yang bisa duduk, kan? Ya, tentu saja benar. Masuk akal juga. Kamu, Mama, biarkan dia duduk. Ini anakmu ya? Dia lebih pintar darimu. Dia sebentar lagi akan tahu apa namanya duduk di atas jarum dan paku. Ini tempat orang dewasa rapat. Mau apa kamu anak kecil ada di sini? Keluar sana! Kaiden mewakili kakek. Aku mau lihat siapa berani menyuruhnya pergi. Biarkan. Siapa yang kentut bau sekali? Diam. Aku baru saja memiliki saham terbanyak di tanganku. Siapa yang setuju mengganti Queen Shane dari posisi CEO? Angkat tangan. Ayah, ada apa ayah? Di depan banyak orang bilang bokongku seperti ditusuk jarum, aku bisa ditertawakan. Enggak apa-apa, lanjutkan rapat. Kenapa bokongku gatal? Ada apa sih, Yudi? Kenapa kamu terus menggeliat? Apa posisi CEO sangat nggak nyaman? Kelihatannya dia jelas-jelas terlalu bahagia duduk di situ, nggak bisa menahan sampai menari. Kenapa tambah gatal? Seperti mau meledak.
Hari ini sampai di sini. Masalah pergantian posisi kita diskusikan lain waktu. Kita diskusikan lain waktu. Perutku sakit karena tertawa. Gak apa, asal kamu senang. Kaidenku sangat peduli pada Mama. Mamaku tentu saja akan aku manjakan. Wah. CEO Queen, aku menemukan. Yudi pertama menggunakan perusahaan palsu untuk memindahkan dana, lalu membeli banyak saham dari para pemegang saham lain. Corruption akan menjadi perusahaan terdaftar tahun depan. Para pemegang saham itu gimana mau menjual sahamnya? Tentu saja mereka nggak mau menjual sahamnya, tapi Yudi menggunakan cara khusus. Guru Choki? Kaiden. Dia lagi. Untungnya para pemegang saham belum tanda tangan kontrak final. Kalau begitu jangan tanda tangan. CEO Queen, kalau kamu datang hari ini soal saham, tolong pergi. Pak Hari, Anda salah paham. Anda bekerja di perusahaan sudah separuh hidup Anda. Kakek mengucapkan terima kasih. Duduklah. Ada yang salah dengan rumah ini. Ayah, siapa yang datang? Lily, kenapa kamu bangun dari ranjang? Aku ingin menghirup udara segar. Baiklah. Lily! Cepat panggil dokter! Baik. Lily, Gak usah panggil, aku bisa selamatkan dia. kamu cuma anak kecil. Mencoba gak ada salahnya. Apa kamu punya cara lain? Apa yang kamu lakukan? Menyelamatkan dia. Dia diikat sama setan kecil. Aku menginjak setan kecilnya. Roda keseimbangan berputar. Menggunakan putih menekan hitam, hitam dan putih bersatu. Setan kecil hilang tanpa jejak. Ini cuma omong kosong. Tolong lekas pergi. Pak Harry, Kaiden gak bercanda. Tolong tunggu sebentar lagi. Masih belum pergi juga, aku akan panggil keamanan. Ayah, Lily, kamu sudah sadar? Beritahu ayah, masih ada yang gak nyaman. barusan rasanya dadaku seperti ditekan sama batu dan gak bisa nafas. Sekarang aku merasa lebih baik. Kamu lagi dihancurkan sama ratusan iblis. Ini namanya bunga laba-laba merah. Bunga kesukaan para iblis. Mantra pemanggil arwah juga ada di dalamnya. Jadi menarik banyak iblis kecil. Ini, Pak Harry, siapa yang membeli bunga ini? CEO Yudi yang kasih. Lily suka bunga, jadi dia menaruh di kamarnya. Sepertinya orang itu ingin mengincar Anda. Gimana mungkin? Aku nggak punya dendam dengannya. Karena dia mengincar saham di tangan Anda. Hah? Ku dengar Lily jatuh sakit. Iya, dokter sudah memeriksa berulang kali nggak ada hasil. Nggak tahu penyebabnya apa. Aku kenal seorang guru, dia juga seorang dokter. Tergantung apa Pak Harry bersedia. Menjual saham grup Shane. Dengan begitu, penyakit Lily akan sembuh. Yudi, Pak, anak CEO Yudi datang. usir dia! Baik. Tunggu. Mama, apa kamu mau melihat pertunjukan? Kamu jangan berbuat jahil lagi. Jangan khawatir. Jimmy, kenapa Lily kondisinya semakin parah saja? Ayahku bilang, itu karena kamu belum tanda tangan perjanjian pemindahan saham. Hari ini aku juga membawa guru ke sini. Selama kamu tanda tangan, aku akan minta guru menyembuhkan Lily. Sembuhkan Lily dulu, lalu aku akan tanda tangan.
Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, aku sudah ternodai. Kamu jangan mendekat. Hei, kamu pergi. Monster jelek. Kalian di balik ini semua. Bukankah menyenangkan? Bukankah sangat asik? Ini, saat kamu melukai kakek, aku belum buat perhitungan denganmu. Sekarang kamu berani melukai orang lain lagi. Aku kasih tahu, sahamku lebih baik aku lempar untuk anjing daripada dijual pada kalian. Ya! Kalian tunggu saja. Gimana ini bisa terjadi? Puluhan tahun kultivasi hilang semua. Kamu! Benar. Kamu lumpuhkan kultivasimu. Kamu pukul aku saja. Kamu pukul aku saja. Ayo pukul aku. Aku akan kembali lagi. Ya! Hari ini Yudi dan anaknya kena batunya. Siapa tahu truk apa lagi yang mereka rencanakan. Siapa yang bisa menipuku? Aku ini anak iblis. Kaidenku bukan anak iblis. Kamu harta berharganya mama. Kenapa mereka beli bunga? Karena hari ini hari kasih sayang. Pasangan menyatakan perasaan sayang dengan mengirim bunga. Ayo. Dia pasti memikirkan papa lagi. Hah? Bunga ini dari mana? Kaiden, apa kamu yang ngasih bunga ini? Bukan. Hah? Orang lain buang, aku lihat kamu suka jadi aku ambil saja. Ambil? Kenapa bisa segar begini? Tentu saja. Apa kamu kira aku akan membeli sesuatu yang norak? Nggak mungkin. Menggunakan sihir membuat bunga laut terasa nggak tulus. Membuat wanita senang sangat merepotkan. Nah, kamu mau beli bunga? Kakak, aku boleh menggunakan jimat keberuntungan ini ditukar dengan satu buket bunga? Hah? Jimat keberuntungan? Dia kelihatan kasihan. Kasih dia satu buket saja. Baiklah, ini untukmu. Halo? Baiklah. Ya Tuhan, aku diterima oleh salah satu 500 perusahaan terbesar di dunia. Terima kasih, nak. Terima kasih jimat keberuntunganmu. Kalau nggak suka, kamu bisa membuangnya. Suka? Tentu saja aku suka. Ini dari anakku. Ini pertama kali dia memberiku bunga. Mama, mulai sekarang aku akan mencintaimu menggantikan papa. Enak. Halo Pak Heri. Xiao Queen, gawat. Lily kesurupan lagi. Apa? Lepaskan aku. Pak Heri, Lily kenapa bisa begini? Pagi ini, aku melihat dia ingin memotong lengannya. Aku menghentikan dia, nggak ada pilihan lain, aku mengikatnya. Apa mungkin guru Ciko itu dibalik semua ini? Nggak mungkin. Kultivasinya sudah kulumpuhkan. Dia nggak bisa buat masalah lagi. Jadi apa yang terjadi pada Lily? Apa putriku baik-baik saja? Dia terkena kutukan pencabut nyawa. Kutukan pencabut nyawa? Siapa yang mau membunuh putriku? Apa itu Yudi? Atau Jimmy? Mereka menemukan seseorang yang bisa ilmu hitam lagi. Ini? Aku nggak tahu. Aku bantu dia dulu. Matahari menyinari surga dan bumi bangkit. Cahaya lampu dalam hati memecah kegelapan.
Apa yang terjadi? Rasanya aku dihentikan sesuatu. Selesai. Setelah tidur, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, terima kasih. Kaiden, kamu nggak apa-apa. Masalah kecil. Kaiden! 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 Akhirnya aku membuatmu merasakan juga perasaan memuntahkan darah. Guru, kekuatan yang kamu berikan sangat luar biasa. Bocah sialan itu semakin melemah. Sangat bagus. Mulai sekarang kamu harus menaati aku. Aku akan menolongmu mengembalikan kultivasimu. Nggak masalah. Oh iya, kamu dan anak kecil itu memiliki dendam apa? Apa yang kamu nggak perlu tanya, nggak usah tanya. Kaiden, akhirnya kamu sadar. Berapa lama aku tertidur? Kamu tidur selama 2 hari 2 malam. Kamu menakuti Mama. Kemari. Pelan-pelan. Kaiden, ketika kamu menolong Lily mengangkat kutukan pencabut nyawa, apa terjadi sesuatu? Nggak ada. Aku cuma kelelahan. Kamu pasti lapar. Mama akan ambil makanan untukmu. Kekuatan itu nggak seperti kultivasi manusia sama sekali. Siapa sebenarnya dia? Mama suapi kamu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah 5 tahun. Meski kamu 500 tahun, kamu tetap anak Mama. Sini. Umurku memang 500 tahun. Di umur 500 tahun ini pertama kalinya aku dapat kasih sayang seorang ibu. Kaiden, Mama minta maaf padamu. Kenapa? Kamu banyak bantu Mama kembali jadi CEO. Karena itu kamu jadi sakit. Kaiden, sebenarnya entah Mama jadi CEO atau bukan, aku gak terlalu peduli. Satu hal yang Mama pedulikan itu kamu. Grup Shine itu hasil kerja keras kakek buyut, papa, dan juga Mama. Aku akan bersungguh-sungguh menjaganya. Nggak apa, aku ini kuat. Nggak apa, aku ini kuat. Kamu ini. Kaiden, Mama harus ke grup untuk rapat. Kamu istirahat di rumah ya. Aku mau ikut. Nggak boleh. Kamu baru saja bangun. Kamu harus istirahat yang cukup. Mama, kalau aku mau, kamu nggak bisa cegah aku. Baiklah kalau begitu. Kenapa mereka belum sampai juga? Dalam rapat ini, apa ada agenda lain? Mengenai hal terakhir yang belum diselesaikan. Saham kita sama. Kalau sahamnya sama, jadi siapa yang punya dukungan banyak, dia akan jadi CEO-nya. Yang mendukung Queen, silakan angkat tangan. Dukungan untuk Yudi, silakan angkat tangan. Aku dukung CEO Yudi. Aku juga dukung dia. CEO Queen, lihat itu. Inilah keinginan semua orang, ha? Mama, semua orang di sini sudah diancam sama dia. CEO Yudi luar biasa. Kamu selalu suka gunakan cara yang kotor dan juga licik. Kamu ngomong apa? Jimmy, kenapa ngabisin waktu buat dia? Karena semua orang gak keberatan, jadi mulai hari ini Yudi Hector menjadi CEO grup Shine. Tunggu! Tunggu dulu! Aku ingin jual saham di tanganku ini.
Pak Hari, Pak Yudi Hector sudah menjadi CEO grup Shane. Saham-saham itu simpanlah untuk pensiunmu, ha? Siapa bilang ingin kukasih padamu? Aku berikan ini pada CEO Queen. Aku cuma punya 3% saham. Aku nggak tahu apa ini bisa bantu kamu. Itu sangat membantu. Sekarang aku punya 43% sahamnya dan aku menjadi yang terbanyak. Kita lihat siapa yang berani mengincar posisi CEO. Padahal ini hampir berhasil. Putranya Queen, dari mana dia belajar trik ini? Sangat menyeramkan. Tapi Cepat katakan. terakhir kali Guru Coki bilang setelah melawannya dia terluka sangat parah. Sekarang waktu sempurna untuk menyerang. Jangan kecewakan aku lagi kali ini. Enggak perlu khawatir. Kakek, kami sudah pulang. Kaiden, kamu sudah pulang. Kamu pasti lapar. Iya, aku lapar. Aku mau paha ayam yang besar. Dasar rakus kecil. Baiklah, paha ayam besar untuk semuanya. Ayo makan. Au. Hmm. Hmm. Queen, aku dengar semua tentang grupnya. Kamu yang terbaik. Berterima kasihlah pada Kaiden kita. Kaiden, itu sungguh bintang keberuntungan. Kakek Buyut, kalau kamu puji aku lagi, aku akan melayang. Ya. Yudi ini, dulunya dia cuma berandal kecil. Setelah menipu bibimu untuk bersamanya, dia juga mempengaruhi bibimu. Dan sekarang dia juga ingin menelan seluruh grup kita. Kakek, sudah kuselidiki bukti transfer aset mereka. Akan kutangkap mereka. Bagus. Kakek Buyut, Mama, kalau kalian gak makan, akan kuhabiskan. Baiklah, ayo makan. Ayo kita makan. Tuan muda, aku siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Ikut aku. Hadiah apa yang kamu bicarakan ini? Sial, vitalitasku terluka sebelumnya. Gak bisa pakai sihir lagi. Kamu sungguh berani. Beraninya kamu mengikatku. Bukannya kamu sangat cakap? Hah? Kenapa nggak bisa gerak sekarang? Kamu memang cari mati. Berhenti gerak. Itu nggak berguna. Kultivasimu sudah kulumpuhkan. Gimana kamu bisa menapal mantra kutukan? Kamu buat kultivasiku kacau. Dendam ini harus dibalas. Matilah kamu! Gimana? Nggak ada. Aku nggak temukan dia. Kirim orang lagi. Cepat cari. Baiklah. Nggak bisa. Akan ku cari dia sendiri. Queen, sangat gelap di luar. Gimana kamu mencarinya? Aku nggak percaya pada orang lain. Liontin Giok ini ada darah kita berdua. Aku memasang jimat pelacak. Maksudnya, dimanapun kita berada, kita bisa mencari satu sama lain. Itu benar. Matilah kamu! Mama! Oh, Mama!
Mama! Kaiden, jangan takut. Mama di sini. Mama! Mama! Maafkan aku. Jangan bunuh aku! Aku ini pamanmu! Ya! Pria baju hitam ini dalang dibalik semuanya. Makasih banyak guru menyelamatkanku. Guru, lepaskan aku. Kukatakan sebelumnya patuhi perintahku. Beraninya kamu bertindak sendiri. Guru, skill anak itu sangat tinggi. Menyingkirkannya cuma untuk cegah masalah. Dasar nggak berguna. Kamu hampir merusak rencanaku. Kalau tubuh manusianya mati, Johan di Istana Langit akan susah dihadapi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Lain kali, kalau terulang lagi, hukumannya nggak akan ringan. Jangan sakiti putraku. Jangan sakiti putraku. Mama, gak ada yang nyakitin aku. Tidurlah yang nyenyak. Langit dan bumi singkirkan Ci yang kotor. Kamu masih gak mau bicara? Hamba siap mati untuk menebus dosanya. Baiklah, kukabulkan doamu itu. Kaiden, hentikan! Pelayan Zaki, kamu gak apa-apa? Mama, dia orang yang menyakiti kita. Kamu beneran biarin dia pergi? Paman Zaki menolong nyawaku. Aku percaya dia terpaksa melakukannya. Pelayan Zaki, kenapa kamu bantu Jimmy dan Master Choki? Putraku sedang sakit. Dukun itu bisa menolongnya. Itu semua salahku. Aku menyakiti kalian. Dia sakit apa? ALS. Tolong, bawa aku menemuinya besok. Ayah, kamu sudah balik. Tion. Zion. Sudah aku bilang jangan turun dari ranjang. Aku nggak berguna. Zion itu berguna, sangat berguna. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sejak bulan lalu dia sering jatuh. Bulan ini dia sama sekali nggak bisa jalan. Penyakitnya memburuk begitu cepat. Itu benar. Kata dokter, kasusnya ini paling langka. Dan juga ALS paling parah. Penyakit ini bukanlah ALS. Hah? Bukan ALS? Lalu apa? Ini kutukan pembekuan. Orang yang terkutuk menjadi nggak bisa gerak seperti beku. Kita itu cuma orang biasa. Kita nggak ngelakuin apapun. Jadi itu beneran dia. Tuan Buddha, tolong. Selamatkan putraku. Untuk melepaskan kutukan ini, kita butuh 3 air kehidupan. 3 air kehidupan? 3 air kehidupan itu apa? Darah kerabat, air tanpa akar, dan air mata penyesalan. Ketiganya mengandung yang sangat kuat. Darah kerabat dan air tanpa akar itu mudah. Kalau air mata penyesalan, itu air mata penyesalan dari orang yang melakukan dosa besar. Kita menyakitimu sebelumnya. Sangatlah berdosa. Apa air mataku bekerja? Aku punya 1 calon.
Kenapa maunya seperti ini? Jimmy, aku mati mengenaskan. Ada hantu! Jangan bunuh aku! Akan kulakukan apapun untukmu! Kalau begitu hadap timur, selatan, barat, dan utara. Lalu teriaklah. Teriak apa? Aku orang yang sangat bodoh! Lebih keras. Aku orang yang sangat bodoh! Aku orang yang sangat bodoh! Orang ini gila. Habis keluar dari RSJ pasti. Ayo pergi. Aku orang yang sangat bodoh! Dasar anak ini. Kamu lepasin aku kan? Menangis untukku. Hah? Aku akan nangis. Aku tahu aku salah. Aku harusnya nggak melakukan hal jahat. Aku tahu aku salah. Selesai. Itu ternyata kamu ya? Ini menyenangkan. Orang bodoh, orang bodoh. Tiga air kehidupannya sudah siap. Dia akan sembuh kan? Aku masih perlu merapat sihir untuknya. Saat kamu rawat Lily sebelumnya, kamu sakit beberapa hari. Mama gak mau ambil resiko. Jangan khawatir, aku gak apa-apa. Gimana perasaan? Masalah kecil. Tanganku bertenaga lagi. Ya Tuhan, kesinilah dan berjalan. Aku akhirnya bisa jalan. Akhirnya, cepat berlutut padanya. Berdirilah, cepat berdiri. Pelayan Zaki, kamu sudah 30 tahun bersama kami. Kamu sudah lama menjadi bagian dari kami. Mamaku bicara untukku, Pak Tua. Sekarang jangan bantu kejahatan lagi. Baiklah. Kenapa ada kekuatan aneh di tubuhku? Aku nggak bisa menahannya. Kaiden, apa aku boleh masuk? Masuklah. Hah? Gimana? Kamu merasa nggak enak? Nggak apa, mungkin karena panas. Baiklah kalau begitu. Nah, ini untukmu. Ah, kenapa memberiku hadiah? Ini ulang tahunmu. Ulang tahun? Hah? Dulu saat kamu ulang tahun, kamu selalu heboh saat sebelum harinya. Tahun ini, kamu lupa ya? Aku nggak pernah ngelayain ulang tahun. Papa, hari ini ulang tahunku. Anak durhaka, para iblis di kuali Tuan Abadi Thomas. Kamu yang melepasnya kan? Iya, para iblis selalu di wilayah mereka. Dan gak pernah nyakitin orang lain. Kenapa kamu menangkapnya? Karena mereka iblis. Hanya karena mereka iblis? Aku nggak mau berdebat denganmu. Kamu bersalah, jadi harus dapat hukuman. Aku menghukummu.
dengan cambuk 5 guntur. Apa kamu tahu ini hari apa? Hari kamu dihukum. Ingat baik pelajaran ini. Kaiden, kamu kenapa? Hah? Nggak apa. Baiklah, sini, pasang ini padamu. Mama merajutnya sendiri. Ini akan melindungimu. Hah? Ih, sangat jelek. Jelek? Kalau begitu kembalikan. Ini sudah jadi milikku sekarang. Baiklah, kalau gitu siap-siap. Kita akan ke bawah untuk makan dan ada kue juga. Ayo. Hayden, mamamu bilang hari ini ulang tahunmu. Dia sendiri yang masak pangsit ini. Aduh. Ada apa? Gimana bisa tanganku keiris? Akan kutiup. Kamu keluarlah, keluar. Ya ampun. Ya ampun, Kaiden. Ini pertama kali mamamu masak pangsit. Entah rasanya enak atau enggak. Kamu harus memujinya, hah? Oh, baiklah. Pangsitnya datang. Ini dia. Kaiden, buruan coba. Gimana? Apa enak? Ini enak. Kamu menelannya? Iya, aku belum lepas benangnya. Benang apa? Benang apa? Bukannya pangsit harus dijahit agar tertutup. Kamu gunakan benang untuk menutupnya. Apa? Beneran? Oh, kasih sayangnya ada, tapi terbatas. Aku memang sangat lapar. Apa beneran enak? Jangan dimakan. Ini nggak enak tapi masih kamu makan. Perhatian sekali sih kamu. Ayo nyanyi lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kaiden. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Hore. Sini Kaiden, jangan lari. Kaiden jangan lari. Kamu gak lihat si Yudi? Sudah kuberitahu mereka, akan kupanggil lagi. Xiao Queen memanggil untuk rapat besar. Apa ada hal besar untuk diumumkan? Jelas ada. Dan juga ini tentang kamu. Tentang aku? Kamu gunakan lira perusahaan fiktif itu untuk mengirim 200 miliar uang perusahaan. Omong kosong, berhenti atau akan kulaporkan. Kamu pikir rencanamu sempurna? Kamu lupa. Ayu belajar ke luar negeri. Dia punya koneksi di negara Malaka. Rekeningmu terbaca cuma dengan sekali cek. Mana mungkin? Buktinya sudah jelas. Ada alasan lagi? Bukti apanya? Ini palsu. Sobek saja, silahkan. Itu cuma salinan. Sudah kuserahkan yang asli ke penyelidik. Silahkan jelaskan ke mereka. Kamu? Dan kalian, kalau seperti dia, rugikan perusahaan. Gak akan kubiarkan. Ayah! Jimmy, tolong ayah! Jimmy, ayo! Ayah! Queen, ibuku mati karenamu. Ini ayahku, kubunuh kamu. Jimmy, demi kakek sebagai cucunya aku nggak salahin kamu. Kalau tolak berubah, jangan salahkan aku jadi kejam.
Ayo nak, kita makan. Mau makan apa? Aku mau iga panggang, daging asam manis, dan burger. Banyak. Dan kentang goreng. Hati-hati perutmu meledak. Sialan! Menyebalkan! Tenanglah. Tuan itu sudah bantu aku pilihin kultivasiku. Mau ngapain? Suruh Gio tukar jiwa denganku. Aku akan jadi dia, aku nggak akan tuntut ayahmu. Itu bagus kan? Baik, ini rencana bagus. Tapi aku butuh sesuatu yang pernah dipakai Gio. Kamu punya? Hah? Hmm? Eh? Hmm? Ini di mana? Kok aku bisa jadi guru coki? Kakek, kenapa panggil pengacara kek? Aku mau ubah wasiatku. Ubah wasiatmu? Bukannya sudah diubah? Sudah kupikiri, bibimu sudah tiada. Jimmy itu cucuku satu-satunya. Jadi uangku tetap kasih ke dia. Kakek, dulu Jimmy incar harta keluarga, bahkan mau bunuh kamu. Aku tanya, ternyata cuma salah paham. Tapi dia... Uangku, aku yang putuskan. Kenapa kakek buyut sedikit berbeda dari sebelumnya? Iya, dia seperti beda orang. Gimana? Ketemu masalahnya? Enggak. Mungkin karena Bibi tiada dan Yudi di penjara. Kakek merasa bersalah pada Jimmy. Aku takut enggak sesederhana itu. Kakek, kenapa di sini? Aku masih jadi ketua perusahaan ini. Kenapa nggak bisa datang? Ponakan ipar, kita bertemu lagi. Yudi, kok bebas? Rencana transfer aset Yudi sudah aku setujui. Jadi aku nggak tuntut tanggung jawabnya. Mana bisa gitu? Dia jelas-jelas... Mulai sekarang perusahaan akan diserahkan Yudi dan Jimmy. Kamu kembali dan rawat anakmu. Kakek, jangan keliru. Queen, kamu pergi sendiri atau harus kupanggil orang usir kamu? Kamu... Mama, ayo pergi. Pulang. Sudah kulempar ilusi padanya. Bocah itu nggak akan bisa mengerti. Halo. Kaidan, kakek buyut sudah tua, nggak bisa dikejutkan gini. Dasar petapa, jangan so suci. Aku heran kenapa kakek aneh. Ternyata kamu tukar jiwanya. Kaidan, jangan pukul. Itu tubuh kakek buyut. Benar-benar jangan pukul. Jangan pukul, ha? Setelah mengembalikan tubuh kakek buyut, kami pasti akan menyingkirkanmu. Lalu, gimana balikinnya? Kecuali aku tertidur. Kalau enggak akan berhasil. Hei, lihat, ada burung besar. Cih, coba lawan aku. Kamu masih muda. Roh 1000 mil datanglah, masuk ke tubuhnya. Queen? Kaidan? Akhirnya aku menemukanmu. Barusan, gimana aku jadi orang lain? Kakek, sekarang baik-baik saja. Kami antar pulang. Kekuatan aneh itu datang lagi. Tuan, gimana perkembangannya? Sesuai rencana, dia kena kutukan darah. Bagus, dia akan tunjukkan sifat iblisnya segera. Rasanya mengerikan. Rasanya seperti aku akan meledak.
Kaiden. 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 Kenapa? Jangan bikin takut. Jauh yang tinggi. Aku petik satu dan kasih ke kamu. Kaiden. 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 Mama, kenapa kelopak matamu hitam? Nggak tidur semalam? Kaiden, kamu nggak ingat kejadian semalam? Enggak, aku tidur nyenyak sampai pagi. Kaiden nggak ingat apa yang terjadi. Kok sikapmu aneh? Nggak apa-apa, Mama mau ke kantor urus sesuatu. Akan kembali temani kamu. Urus saja, aku nggak butuh ditemani. Xiao Queen, Yuri dan Jimmy telah ditangkap. Mungkin 10 tahun. Baik, kita bisa manfaatkan ini, atur ulang perusahaan. Halo, kakek. Queen, ini buruk. Sesuatu terjadi pada Kaiden. Apa? Kaiden. Kaiden, kakek, ada apa? Eh, Tuan muda, ini kue bunga kesukaanmu. Ayo dicoba. Kaiden. Kondisinya menggila, seperti semalam. Anak iblis tetap anak iblis. Bunuh semua, kejam dan sadis. Hah. Nyonya, anakmu diduga kasus aniaya sengaja. Harus kami tangkap. Jangan sakiti anakku. Kalau halangi hukum, kamu juga ditahan. Jangan sentuh dia. Aku akan pergi dengan kalian. Jangan nyusahin mamaku. Kaiden, 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 lepaskan. Kaiden. Kamu dalangnya. Kalau iya kenapa? Dia reinkarnasi dari anak iblis. Aku cuma buat sifat iblis meledak lebih cepat. Bajingan. Tuan muda telah lukai seseorang. Hal ini mungkin bawa petaka ke dunia manusia. Segera akhiri ujian dunia manusia dan kirim ke Istana Langit. Aku takut sudah terlambat. Di tubuh Tuan muda ada setengah darah iblis. Saat ini sifat iblisnya enggak terkendali. Sudah aku bilang, anak setengah iblis dan dewa terlantar ini bencana besar. Dia masih di tubuh manusia biasa. Segera hancurkan roh aslinya. Atau bukan cuma dunia manusia, bahkan Istana Langit akan kacau. Tuan Abadi Thomas hadir. Kuperintahin turun dan pakai kutukan petir. Habisi Johan. Baik. Wanita itu jelas klan iblis, tapi nggak sanggup bunuh dia. Bahkan mau angkat anaknya putra mahkota. Apa Ratu mau habisi anak itu? Apa rencanamu? Bagus sekali. Tuan, masalahnya selesai. Kaiden, Kaiden bangun, Kaiden, Kaiden. Mama, aku merasa buruk. Tubuhku seperti mau meledak. Aku tidak berani tinggal di tempat ramai. Aku takut gak bisa kontrol diri. Kaiden, jangan takut. Mama akan selamatkan. Selama aku masih sadar, kamu harus pergi. Enggak, Mama gak akan pergi. Cepat pergi. Pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Kaiden gak mau. Pergi sekarang. Kamu mengomel setiap hari. Itu menyebalkan. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kamu, Johan, sebenarnya aku ibu kandungmu. Mama,
Nona, tua muda diusir dari istana karena buat onar. Apa? Kali ini turun ke dunia manusia. Aku takut ada motif tersembunyi. Enggak, aku harus lindungi dia. Kamu terjebak di istana Yoku ini, mana bisa keluar? Pemisah jiwa itu ilmu terlarang. Taruhannya 1000 tahun kekuatanmu. Untuk anakku, cuma kekuatan 1000 tahun. Bahkan nyawaku, aku rela berkorban. Dulu, ayahmu serang klan naga. Dia terluka parah dan kuselamatkan. Lama-lama perasaan kami tumbuh. Lalu aku melahirkan. Siapa sangka karena aku dari klan iblis, dia penjarain aku. Mama! Mama! Kaiden, tenang saja. Jiwa Queen dan Kaiden yang asli telah dilindungi. Asal kamu bisa kembali, jiwa mereka pulang kembali ke tempat semula. Mustahil kembali ke Istana Langit. Kamu mau apa? Atas perintah Kaisar Langit, aku datang eksekusi Yohan. Nggak mungkin. Yohan itu putra Kaisar Langit. Akan ku cari dia. Kaiden. Pria berjubah hitam itu kamu? Benar. Kalau enggak, mana bisa kamu terjebak kutukan darah? Kutukan darah. Dasar bajingan. Beraninya sakiti aku. Bahkan kamu enggak sehebat itu. Cari mati. Mama. Beraninya sakiti dia. Kamu sekarang ada di tubuh manusia. Mana bisa lawan aku? Kamu sebagai anggota klan iblis, anak iblis yang dilahirkan, harusnya sudah lama mati. Lalu kenapa kalau dia anak iblis? Dia melampaui kalian, para dewa yang berkoar-koar tentang moral. Lebih baik, lebih adil. Selama dia hidup di dunia manusia, dihormati yang tua dan cintai yang muda. Dan gak pernah sakiti siapapun. Dan kalian, untuk menghilangkan dia, kalian tidak segan, bahkan mengorbankan manusia. Lalu kenapa? Iblis dan manusia itu semut. Penguasa 3 alam, cuma klan dewa kami. Ini buruk. Kutukan petir. Kutukan petir bisa hancurkan jiwa purba. Yohan, bersiaplah mati. Mama! Mama! Mana mungkin? Hah? Hah? Mama! Kutukan petir, kenapa menimpa dirimu? Selama aku di sini, gak ada yang bisa sakiti anakku. Biar kupakaikan. Mama menganyamnya sendiri. Ini bisa jaga kamu. Kembalikan seperti semula. Aku gak mau kamu selamatkan aku. Kaiden. Kembalikan. Gak bisa kembali. Jangan menangis. Mama melewati 500 tahun pertumbuhanmu. Agar di sampingmu di dunia manusia ini habiskan hari-hari bahagia. Aku sudah puas. Suka? Tentu aku suka. Ini dari anakku, bukan pertama darinya. Sini. Oh. Mama! Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kaiden, jangan lari. Maafkan aku, Mama. Ini semua karena aku. Kaiden, darah
memelukmu sekali lagi. Aku telah sakiti kamu. Kaiden, Jangan. Mama, jangan. Betapa dalamnya kasih sayang ibu dan anak. Ini burung. Dia bisa tembus kutukan darah dan dapat kekuatan ribuan tahun. Beraninya hancurkan artefak suci. Kamu pasti mati. Enggak. matilah untukku. Kaisar Langit tolong aku. Cepat bunuh Tuan Muda. Dia sudah jadi iblis. Kalau enggak, bunuh akibatnya fatal. Kaisar, kenapa? Surya, kamu bunuh dia, kan? Kenapa jiwa purba Sina perlahan menyebar? Surya, Kaisar, Dewa dan Iblis nggak pernah di jalan yang sama. Semua yang kulakukan untuk kestabilan klan Dewa. Untuk hal ini, kupenjarakan Surya selama 500 tahun. Dan atas kata kejam pada Queen 500 tahun. Kaisar, kamu nggak boleh impulsif karena perasaan pribadi. Aku bersikeras impulsif kali ini. Cinta mamaku akan kubalas sendiri. Saat kekacauan muncul, jiwa purba tersebar. Nggak pernah kembali 10.000 bencana. Selamanya jatuh ke jurang. Yohan, Nyala, Yohan, maafkan ayah. aku nggak punya papa, cuma mama. Mau kemana? Yohan, kembalilah ke istana. Aku akan tunjuk kamu jadi putra mahkota. Papa akan ganti dengan baik. Persetan dengan putra mahkotamu. Lebih baik tetap di dunia manusia sebagai anak mama. Yohan! Yohan! Kaiden, sini biar mama peluk. Ayo. Mbak, mama, aku mau tendang kok. Oke, mama akan main. Ayo. Ay. Ay. Iya. Kakek buyut. Hai. Hah? Kaiden, Mama, Kakek Buyut, semoga kalian sehat. Au. Au. Gimana? Ada kabar? Jiwa purba ibumu telah hilang. Kita nggak berdaya. Tapi, ku dengar ada harta karun yang dapat pulihkan jiwa purba. Katakan, apa itu? Lampu pengikat jiwa. Tapi untuk menyalakan lampu ini, butuh 2 benda. Benda apa? Raksasa iblis taro dan anggrek hantu. Tapi tumbuhan ini dijaga binatang buas bertahun-tahun. Siapapun leluhurnya, baik klan iblis atau monster, siapapun yang masuk, nggak akan keluar hidup-hidup. Tuan muda, pikirin baik-baik. Selama aku bisa selamatkan mamaku,
Meski terobos sarang naga atau harimau, akan kulakukan. Mama, tunggu aku.